Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya sendiri pada materi pertemuan yang ke-10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Fatahah dengan NIM 233830511078 dari kelas atau dari prodi manajemen bisnis syariah kelas A. Pada materi pertemuan yang ke-10 ini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi yang berjudul tentang analisis kinerja produksi. Sehingga pembahasan kita di sini tentunya berkaitan dengan kinerja dalam produksi begitu ya. Oke, pada materi slide yang pertama. Pada materi slide yang pertama yaitu paradigma penilaian performa sistem produksi terintegrasi. Di sini dijelaskan bahwasanya penilaian performa produksi secara sistematis merupakan kompetensi inti yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian aktivitas aktivitas manufaktur berjalan sesuai dengan parameter efisiensi, efektivitas dan kualitas yang diterapkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwasanya penilaian performa produksi secara sistematis itu merupakan atau adalah kemampuan utama yang sangat krusial gitu ya, sangat penting lah ya, terutama bagi manufaktur begitu. Ini dimana tujuannya tentunya ya memiliki tujuan memastikan bahwa semua kegiatannya atau aktivitasnya itu dalam memproduksi barangnya itu berjalan dengan lancar dan teratur atau berjalan dengan sistematis ya. Sehingga hal ini dapat dilakukan agar proses produksinya itu sesuai ya, dengan standar efisiensinya, efektivitasnya dan juga kualitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga dengan cara ini perusahaan terutama perusahaan manufaktur lah ya, itu dapat menjaga hasil kerja itu tetap baik dan sesuai rencana. Terus yang kedua ini yaitu evaluasi sistematis. Ini melibatkan penggunaan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau bisa disingkat KPI sebagai instrumen navigasi strategis. Jadi ya setelah kita melakukan yang namanya penilaian, tentunya kita perlu menggunakan alat bantu ya yang disebut KPI, yaitu indikator kinerja utamanya atau Key Performance Indicator. Di mana KPI di sini itu berfungsi sebagai panduan atau kompas yang dapat membantu melihat apakah strategi yang diterapkan itu sudah benar-benar berjalan dengan baik dan tepat atau tidak begitu. Sehingga melalui KPI ini secara manajemennya itu dapat mengetahui bagian mana nih yang sudah bagus gitu, bagian mana nih yang masih perlu diperbaiki gitu ya, secara bertahap. Sehingga ini bisa jadi evaluasi yang sangat membantu gitu perusahaan, tentunya terutama pada perusahaan manufaktur dalam mengambil suatu keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang begitu. Oke, lanjut yang kedua yaitu struktur indikator kinerja utama KPI dalam manufaktur. Tentunya dalam mengukur kinerja sistem produksi itu tentunya ada beberapa jenis ukuran atau indikator ya, ada beberapa struktur indikator yang perlu kita pahami dengan baik begitu. Setiap jenis indikator ini tentunya
dapat memberikan gambaran gitu ya, dapat memberikan gambar yang berbeda tentang bagaimana jalannya operasi di perusahaan tersebut begitu, di pabrik tersebut begitu. Sehingga dengan memahami semua aspek ini, kita tentunya bisa tahu nih kondisi sebenarnya dari proses produksi itu yang sedang berjalan, itu ya yang sedang berjalan gitu ya. Sehingga ini cukup sangat krusial ya bagi perusahaan manufaktur. Sehingga di sini ada di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, ada 7 struktur yang perlu kita tahu. Yang pertama yaitu produktivitas. Oke, pertama ada kategori yang disebut produktivitas. Ini mana indikator yang pertama di sini digunakannya itu untuk perbandingan ya. Sebagai indikator yang digunakannya itu di sini yaitu perbandingan ya, antara hasil yang didapat dengan bahan atau tenaga yang dikeluarkan gitu. Jadi membandingkan hasil antara bahan dengan tenaga yang dikeluarkan gitu. Sehingga di sini dapat menunjukkan seberapa baik nih perusahaan itu memanfaatkan sumber daya yang ada begitu. Untuk Untuk menghasilkan suatu produk, suatu barang gitu. Sehingga semakin tinggi nilainya, tentunya bagi perusahaan ya semakin bagus juga dalam mengolah input menjadi output gitu ya, yang maksimal gitu. Terus yang kedua yaitu indikator yang kedua yaitu efisiensi operasional. Nah, efisiensi operasional di sini tentunya indikator yang diukur yaitu dari OEE. OEE di sini yaitu overall equipment effectiveness. Nah, maksudnya apa itu OEE ini ya? Ini yaitu adalah cara kita tuh melihat seberapa baik mesin atau peralatan yang bekerja itu secara keseluruhannya gitu. Seberapa baik nih secara keseluruhannya itu mesin atau peralatan yang digunakan itu apakah berjalan dengan baik atau tidak begitu. Sehingga dari situ kita dapat melihat apakah mesin yaitu dapat selalu siap dipakai kah, apakah berjalan dengan cepat kah, apakah hasil yang diberikan itu selalu bagus kah atau bagaimana gitu ya. Sehingga angka OEE yang tinggi itu dapat menandakan bahwa penggunaan alat itu berarti dikatakan sudah sangat optimal begitu. Terus yang ketiga masih dalam efisiensi operasional, yaitu ada juga indikator yang disebut pemanfaatan kapasitas. Ini mengukur seberapa banyak nih kemampuan kemampuan produksi yang sebenarnya digunakan dibandingkan dengan kemampuan secara maksimalnya begitu. Sehingga kapasitas yaitu dapat terpakai sehingga kapasitasnya itu terpakai tinggi lah ya, cukup tinggi gitu. Berarti jadi maksudnya gini loh, maksudnya jika kapasitasnya itu terpakainya itu cukup tinggi, berarti pabriknya itu ya dikatakan sudah bekerja cukup keras lah ya, udah sampai mendekati batas kemampuannya gitu. Tapi sebaliknya jika terlalu rendah kapasitas terpakainya, maka dikatakan masih ada beberapa potensi yang belum dimanfaatkan dengan baik begitu. Terus selanjutnya yang keempat yaitu kategori waktu nih. Ya, indikator waktu, time. Ini mana kalau kategori waktu di sini, indikator waktu di sini tentunya diukur dengan waktu siklus atau bisa disebut cycle time ya. Cycle time ini artinya waktu siklus gitu ya, siklus waktu. Apa itu cycle time atau waktu siklus? Waktu siklus di situ maksudnya adalah lamanya waktu yang dibutuhkan gitu ya, yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit dari suatu produk dari awal hingga akhir begitu. Sehingga semakin pendek waktu yang dibutuhkan,
berarti proses produksinya itu bisa berjalan semakin cepat gitu dan lancar, dan juga sebaliknya begitu. Sehingga ini dapat membantu perusahaan itu bisa menghasilkan ya lebih banyak barang dalam waktu yang sama begitu. Terus kemudian ada yang kelima, yaitu ada kategori kualitas. Yang dimana kualitas ini tentunya ya sangat penting ya, sangat krusial ya bagi kepuasan pelanggan gitu. Salah satu indikatornya tentunya pada tingkat cacatnya nih, yaitu tentunya berapa banyak nih barang yang tidak memenuhi standar saat diproduksi nih. Selain itu juga ada tingkat pengembalian barang dari pembeli nih ketika ada masalah pada kualitas produknya begitu, ketika ada menemui kecacatan nih pada produknya begitu. Sehingga ini dapat menjaga ya, angka ini tetap rendah adalah kunci agar produk itu tetap dipercaya. Jadi kalau semakin tinggi ya angkanya ya, tingkatnya itu ya berarti semakin buruk gitu. Terus yang terakhir itu biaya yang diukur. Yang terakhir itu cost atau biaya, kategori biaya, yang dimana indikator yang diukurnya itu tentunya cost per unitnya atau biaya per unitnya lah ya, yang jadi tolak ukurnya gitu, alat ukurnya. Yang dimana ini menghitung berapa banyak modal yang perlu dikeluarkan nih untuk membuat setiap satu buah produk nih. Dengan mengetahui angka ini tentunya perusahaan itu dapat menentukan harga jual yang wajar dan tetap mendapatkan keuntungan. Sehingga dengan mengendalikan biayanya ini agar tetap rendah ya, mengendalikan biaya itu tetap rendah tanpa mengurangi kualitas, maka itu bisa menjadi salah satu tujuan utama dalam manajemen produksi ya begitu. Oke, lanjut pada slide selanjutnya, yaitu landasan statistika analisis kemampuan proses atau proses capability analysis. Di sini dijelaskan bahwasanya analisis kemampuan proses atau proses capability analysis atau disingkat PCA adalah sebuah metodologi statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu proses produksi itu mampu menghasilkan produk yang memenuhi batas spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pelanggan atau standar internal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwasanya analisis kemampuan proses atau PCA ini sini tentunya adalah menggunakan ilmu statistika tadi itu untuk mengecek nih kinerja produksinya. Ini mana metode ini tentunya dapat bertujuan untuk mengetahui nih apakah proses pembuatan barangnya itu sudah cukup baik kah atau belum. Dan tentunya perusahaan perlu memastikan bahwa hasil yang didapat itu bisa memenuhi ukuran, memastikan bahwa hasil yang didapat itu bisa memenuhi ukuran standar ya, ukuran atau standar gitu ya, yang sudah ditentukan gitu. Sehingga standar ini biasanya berasal dari permintaan dari pelanggan ya, tentunya dari pelanggan ataupun dari aturan yang dibuat sendiri oleh suatu perusahaan begitu, suatu perusahaan manufaktur lah begitu. Sehingga dengan analisis ini kita dapat melihat nih seberapa jauh nih hasil produksinya yang menyimpang begitu dari target yang diinginkan begitu ya. Sehingga kemampuan prosesnya itu sehingga jadi gini, jika kemampuan prosesnya itu bagus gitu ya, maka barang dihasilkan itu akan jarang yang tidak sesuai standar ya. Hasil yang dihasilkan itu tentunya ya baik gitu. Sebaliknya jika kemampuannya itu ya masih kurang, ya tentunya berarti perlu ada perbaikan agar kualitasnya itu tetap terjaga begitu, agar lebih terjaga lah ya. Jadi intinya PCA di sini
benar-benar sangat membantu ya, membantu agar produk yang keluar itu selalu sesuai dengan apa yang diharapkan begitu. Oke, lanjut pada slide selanjutnya, yaitu konsep dasar dan parameter CP serta CPK. Di sini dikatakan bahwasanya terdapat dua parameter utama dalam analisis kapabilitas proses, yaitu CP dan CPK. Indeks CP, CP di sini singkatan dari Capability Index, mengukur potensi kapabilitas suatu proses dengan membandingkan lebar rentang spesifikasi atau toleransi dengan sebaran proses sebesar 6. Ini benar, di sini ada rumusnya, yaitu formula matematis untuk CP-nya itu adalah sebagai berikut, yaitu CP sama dengan USL dikurangi LSL dibagi 6 standar deviasi ya. Jadi benar keterangannya di sini yaitu ada USL di sini yaitu singkatan dari upper specification limit, yaitu adalah batas spesifikasi atas. Terus ada ada LSL yaitu lower specification limit. Terus yaitu adalah batas spesifikasi bawah, dan ada simbol standar yaitu ada simbol standar deviasi, yaitu standar deviasi di sini yaitu sampel yang mencerminkan variasi prosesnya. Jadi dalam analisis kemampuan proses ini ya kan tadi ada dua ukuran utama yang digunakan, yaitu ada CP dan CPK. CP di sini atau Capability Index itu tentunya berfungsi untuk melihat seberapa besar nih potensi proses tersebut bekerja begitu ya. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah dengan membandingkan jarak antara batas atas dan juga batas bawahnya nih ya, sesuai dengan standarnya gitu ya, dengan sebaran hasil produksinya begitu. Sehingga rumusnya kan tadi yaitu selisih dari batas atas dan bawah dibagi dengan 6 kali standar gitu. 6 kali standar deviasi yang menunjukkan variasi datanya begitu. Jadi ya, sedangkan simbol sigma atau simbol sigma atau bisa kita sebut standar deviasi di sini digunakan untuk apa? Tentunya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh gitu data hasil produksinya itu menyebar atau berubah-ubah begitu ya. Jadi jika nilai CP-nya, misalkan hasil dari nilai CP-nya itu besar, berarti ruang gerak prosesnya itu ya masih luas dan aman gitu, dikatakan aman dan aman dari bawah standarnya gitu ya. Jadi dan juga sebaliknya lah ya. Jadi ini dapat memberikan semacam gambaran awal bahwa proses tersebut itu secara teorinya itu mampu menghasilkan barang sesuai ukuran yang telah ditentukan. Oke, lanjut pada slide yang terakhir. Di sini kita membahas dari segi syariahnya, tentunya setiap materi tentunya kita bahas dari segi syariahnya ya. Yang dimana di sini yaitu alur sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Jadi tentunya kalau dalam hal kita produk tentunya kita melalui adanya sertifikasi halal ya bagi pelaku usaha gitu. Oke. Proses sertifikasi. Oke, baik. Di sini ada beberapa tahapan ya. Jadi proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha itu tentunya dilakukan melalui dari beberapa tahapan ya, yang ada beberapa tahapan yang jelas dan sistematis dan juga teratur. Di mana beberapa langkahnya itu langkah pertamanya yaitu tentunya dapat mengajukan permohonan secara resmi. Yang dimana permohonan ini diajukan oleh pihak usaha yang akan diterima serta akan diproses ya oleh BPJH. Jadi
Jadi BPJH ini tentunya adalah lembaga yang bertugas mengurus jaminan produk halal di Indonesia. Terus selanjutnya yaitu setelah melakukan pengajuan permohonan, jadi setelah permohonannya itu masuk, tahap yang selanjutnya itu adalah verifikasi dokumen. Nah, jadi pihak BPJH-nya itu akan memeriksa nih kelengkapan dan juga kebenaran nih semua berkas yang telah diserahkan begitu. Semua berkas dari permohonannya yang telah masuk itu yang telah diserahkan gitu ya. Jadi jika dokumen yang diserahkan itu atau yang telah masuk itu lengkap dan memenuhi syarat, maka prosesnya itu ya bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya begitu. Dan juga sebaliknya begitu. Kalau misalkan dokumennya dirasa kurang lengkap atau tidak mengikuti syarat gitu ya, maka perlu direvisi lagi begitu. Jadi pengecekan verifikasi dokumen ini ya cukup penting. Penting kenapa? Pentingnya yaitu dapat memastikan bahwa semua data yang diberikan itu sudah sesuai dengan aturan. Oke, lanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu dapat melakukan pemeriksaan atau audit langsung ke lokasi usaha. Di mana tugas ini dilakukan oleh LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal yang sudah ditunjuk nih. Jadi pemeriksa halal itu Jadi pemeriksa halal itu atau LPH itu tentunya akan memeriksa gitu, akan melihat secara detail mulai dari bahan bakunya ya, terus juga dari cara pengolahannya, terus juga dari pengolahannya hingga peralatan yang digunakannya gitu ya, hingga proses produksinya lah gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya ya untuk memastikan bahwasanya seluruh proses produksinya itu ya benar-benar ya sesuai dengan syarat kehalalan begitu. Terus selanjutnya ya hasil dari pemeriksaan tersebut tadi, yang hasil pemeriksaan tadi itu kemudian dilaporkan untuk ditetapkan statusnya nih. Nah, jadi keputusan akhir mengenai kehalalan produk yang dikeluarkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia, tentunya MUI akan mengeluarkan fatwa yang menyatakan apakah produk tersebut itu layak dinyatakan halal atau belum begitu. Fatwa ini akan menjadi dasar yang kuat gitu sebelum sertifikatnya itu resmi diterbitkan begitu. Terus tahap yang terakhir yaitu adalah penerbitan sertifikat halal oleh BPJH kembali gitu. Jadi setelah dinyatakan halal ya layak gitu, maka BPJH akan memberikan penerbitan sertifikat gitu ya, sertifikat halal pada produk tersebut begitu. Jadi setelah mendapatkan persetujuan dari MUI, BPJH tentunya akan mencetak dan menyerahkan sertifikatnya itu kepada pelaku usaha begitu. Dengan memiliki sertifikat ini tentunya produknya itu ya bisa mendapatkan label halal yang resmi gitu, dan juga diakui begitu secara legal begitu. Sehingga dengan memiliki sertifikat ini tentunya produknya itu bisa tentunya produk yang dijualnya itu oleh pelaku usaha bisnisnya itu tentunya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, tentunya terutama di kalangan masyarakat muslimah gitu ya, yang dimana ini tentunya dapat membuka peluang gitu, pasarnya itu lebih luas lagi begitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu dari pembahasan materi pada pertemuan ke-10 ini. Maaf jika ada tutur kata yang kurang dan kurang dipahami dan sebagainya, mohon maaf. Dari saya sendiri ingin mengakhiri pada materi pertemuan yang ke-10 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi